Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam dan bahagia. Bapak Ibu atau teman-teman calon guru penggerak yang luar biasa, bersyukur kembali saya bisa bertemu melalui media web meeting ini. Kita akan kembali memulai sebuah alur merdeka. Jadi kemarin kita sudah alur M, mulai dari diri, kemudian sudah pada E, dan sekarang kita masuk pada R. Yang pertama adalah ruang kolaborasi. Saya akan share screen ya untuk semuanya. Oke, saya akan coba ya ini. Mudah-mudahan bisa dilihat ya untuk apa namanya. Baik. Jadi kita sudah sampai pada 1.3.A.5, yaitu pada ruang kolaborasi terkait dengan paket modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita terus semangat di dalam menjalani proses menjadi guru penggerak. Baik, mari kita akan masuk di sini. Jadi untuk kegiatan pembelajaran ini sudah tertuang di dalam LMS, yaitu modanya adalah moda belajar mandiri. Jadi teman-teman bisa belajar mandiri di LMS, kemudian apa yang perlu dipelajari, dicermati, kemudian ada forum diskusi. Nanti kalau sudah sudah selesai melaksanakan kegiatan-kegiatannya, kemudian tujuan pembelajaran khusus pada poin ini adalah yang pertama adalah calon guru penggerak atau CGP memahami pentingnya melakukan manajemen perubahan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif. Ada 3 kata kunci: manajemen perubahan, pola pikir positif, dan inquiry apresiatif yang bisa kita singkat dengan IA. Yang kedua, calon guru penggerak mampu menghubungkan visinya dengan pendekatan inquiry apresiatif dalam membantu pertumbuhan murid di masa depan. Kata kuncinya visi guru yang bersangkutan, kemudian juga ada inquiry apresiatif, kemudian membantu pertumbuhan. Jadi membantu pertumbuhan murid di masa depan. Oke, kalau kita melihat di LMS ya, teman-teman ya. Ini kita mulai dari diri, ini sudah kita jalani, kemudian eksplorasi konsep, sudah mengeksplorasi ya bagaimana visi guru penggerak yang sebenarnya ya yang diharapkan di dalam program guru penggerak ini. Kemudian kita sekarang berada di 1.3A5, yaitu ruang kolaborasi terkait dengan visi guru penggerak. Ya, nanti kita akan ada Google Meeting setelah kita menyelesaikan tahapan tugas kita, kemudian ada Gallery Walk, kemudian ada juga nanti ada ruang kolaborasi, presentasi, dan umpan balik. Ini nanti yang akan menjadi satu tahapan terkait dengan tahapan ruang kolaborasi. Oke. Ya, ini ada ada sedikit permainan atau sedikit untuk menyegarkan kita terkait dengan dengan perasaan dan komitmen belajar bersama dan bersama-sama belajar. Oke. Selanjutnya ya ada quote ya dari Peter F. Drucker atau Drucker ya, bahwa pemetaan kekuatan adalah tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan lagi.
Jadi sekali lagi bahwa tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara yang membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Ini adalah manajemen perubahan, ya. Sehingga kita harus memetakan kekuatan atau perubahan berbasis dengan kekuatan. Nah, di dalam kegiatan ruang kolaborasi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah mandiri secara asinkronus. Jadi nanti teman-teman belajar mandiri, mencermati segala apa yang ada di LMS, kemudian nanti membuat unggahan, ya, kekuatan, pemetaan kekuatan. Kemudian nanti akan ada tatap muka virtual melalui breakout room. Kemudian di sana akan ada presentasi kelompok pemetaan kekuatan. Kemudian ada setelah itu unggah tugas hasil daripada presentasi yang disepakati. Kemudian menjadi unggah hasil diskusi. Kemudian masuk pada tatap muka virtual lagi untuk mempresentasikan hasil diskusi di galeri wall. Baik. Oke, ini sebetulnya ada juga untuk memilih, ya, untuk memilih teman-teman nanti yang dalam satu kelompok. Baik. Ya, terkait dengan pemetaan kekuatan. Kita di dalam program Guru Penggerak ini mengenal adanya akronim BAGJA, ya. Jadi inquiry approsepsi atau appreciative inquiry itu dimulai dari 1B, ya, yaitu buat pertanyaan utama. Yang kedua A, ambil pelajaran. Yang ketiga G adalah gali mimpi. Keempat adalah jabarkan rencana atau J. Dan kelima adalah atur eksekusi. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya ada 5D, ya. Jadi kita bahasakan Indonesia. Jadi dengan akronim BAGJA. Nah, ini adalah sedikit gambaran apa BAGJA itu. Buat pertanyaan utama. Jadi apa yang nanti akan kita mau petakan, ya. Kita ambil salah satu kegiatan tertentu, kemudian kita akan buat pertanyaan utama, ya. Jadi untuk kemudian nanti untuk mencapai sebuah mengapa hal itu tidak bisa berlangsung seperti yang kita harapkan. Kemudian ambil pelajaran. Ini adalah kita bisa mengambil pelajaran dari orang lain, ya, atau dari pihak-pihak tertentu, ya. Kemudian setelah itu menggali mimpi. Sebenarnya apa sih yang menjadi target ideal yang harus kita laksanakan. Kemudian kita akan menjabarkan rencana, ya. Kemudian kita nanti sampai pada atur eksekusi. Inilah tahapan atau sintak di dalam sebuah alur membuat sebuah kegiatan, ya, dengan model BAGJA. Ini form BAGJA yang nanti bisa menjadi membantu teman-teman untuk membuat semacam tahapan-tahapan, ya, dari mulai buat pertanyaan, ini apa yang nanti pertanyaan yang akan diajukan, kemudian daftar tindakannya apa untuk menjawab pertanyaan ini, terus sampai A, B, C, A, sehingga pada akhirnya seandainya ini topiknya adalah upacara bendera yang berpihak pada murid dan dinantikan oleh seluruh warga sekolah, yang selama ini kita tahu bahwa upacara bendera cenderung membosankan, tidak menarik, dan dalam kegiatan pemetaan kekuatan ini, manajemen perubahan ini kita ingin agar upacara bendera menjadi lebih menarik, sehingga kemudian akhirnya nanti bisa mendapat sebuah pointer-pointer upacara yang biasanya seperti apa dan upacara yang nanti menjadi versi hasil daripada BAGJA ini. Oke, itu ya. Kemudian ada lagi yaitu form 4P. Artinya apa? Bahwa nanti pemetaan kekuatan itu akan kami nilai atau akan dinilai oleh fasilitator. Akan saya nilai. Makanya nanti silakan membuat narasi peristiwa
perasaan, pembelajaran, dan perubahan atau kita kenal dengan 4P ini dengan sebaik-baiknya. Karena ini nanti akan ada di dalam oke, bentar ya. Ini akan ada di dalam ini rubrik penilaian. Ya, ini ada 4P dari peristiwa, perasaan, kemudian pembelajaran sampai pada penerapan ke depan. Ya, kalau ingin hasil yang maksimal, makanya kita ini ada 4 poin. Ini 4 poin, 3 poin, 2 poin, dan 1 poin. Ini rubriknya seperti ini. Baik, kemudian ini adalah langkah-langkah pengiriman hasil. Silakan nanti teman-teman bisa membuat atau baik Bapak dan Ibu, itu penjelasan saya. Jadi saya hanya mengantar teman-teman untuk bisa memahami apa yang harus dikerjakan, tetapi sebetulnya semuanya sudah ada di LMS. Silakan dipelajari betul, dengan cermat dibaca langkah-langkah apa yang harus dikerjakan. Ya, kira-kira ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, teman-teman? Ya, Ada saya, Pak. monggo, Pak Yadi. Ya. Ini. Terima kasih Pak kesempatannya Pak. Tadi saya melihat tayangan itu yang berkaitan dengan Bagja Pak. Di situ merupakan semacam siklus ya dari B, A, G, J, A gitu kan Bagja. Nah ya. Nah yang saya maksudkan adalah begini Pak. Di antara alur tadi gitu kan Pak. Apakah memang itu harus mengerucut apa istilahnya mengacu kembali ke yang B awal gitu kan selalu seperti itu atau kita bisa misalnya berangkat dari J misalnya atau berangkat dari G misalnya tidak di B awal saja, gimana Pak itu? Oke, terima kasih Pak Yadi. Saya belum menjawab, tapi saya akan coba tawarkan kepada teman-teman calon guru penggerak yang lain. Silakan Bapak dan Ibu. Saya percaya Bapak dan Ibu juga punya pendapat. Ya, monggo. Silakan. Ya, boleh Pak. Ya, monggo Pak Saya Arizal. Harizal Pak. Ya, Ya. silakan. Melihat dari IA tersebut Pak, sebenarnya Bagja merupakan satu sistem yang merupakan satu kesatuan dan itu tidak bisa dibolak-balikan. Harus berawal dari Bagja membuat pertanyaan-pertanyaan, kemudian dilanjutkan sampai dengan A yang terakhir. Jadi tidak bisa diacak-acak, harus berurut karena merupakan satu sistem. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Harizal. Mungkin yang lain, satu lagi yang bisa memberikan komentar. Silakan Ibu. Baik, kalau menurut saya Pak, Bagja itu dari bahasa Sunda ya, karena saya orang Sunda, bahasa Bagja itu bahagia. Jadi harus dari B dulu tulisannya Pak. Tidak bisa dari J dulu. Kalau dari J dulu itu agak bahagia. Bahagia. Iya. Ini pemikiran cerdas ini ya. Jadi kalau dari J bukan Bagja lagi, bukan bahagia ya. Jadinya apa begitu ya? Oke, saya percaya dengan jawaban itu sudah bisa teman-teman simpulkan bahwa Bagja itu memang sebuah apa ya? Kalau di pembelajaran kita mengenal dengan sintak ya, urutan tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan. Itu lakukan dari pertanyaan awal sampai kemudian atur eksekusi atau aksi nyata. Itu saya kira silakan nanti teman-teman berkelompok untuk membuat sebuah pemetaan kekuatan apa yang akan dibahas bersama-sama. Nanti kita akan ketemu lagi di dalam di dalam pertemuan berikutnya. Jadi terima kasih untuk semangatnya dan saya percaya Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya ini menjadi sebuah menjadi calon guru penggerak dan akhirnya nanti menjadi guru penggerak yang hebat. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penggerak, salam dan bahagia. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi.